Cek satu dua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah atas nikmat yang Allah berikan hari ini. Kita bisa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa hadir dalam rangkaian ibadah yang Allah dan Rasul-Nya perintahkan kepada kita semua, melaksanakan salat subuh berjamaah, dilanjut dengan zikir, dilanjut dengan kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Saya hanya membacakan saja. InsyaAllah mudah-mudahan ini adalah bagian daripada kita mencari ilmu, memahami daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada kita semua yang senantiasa memuliakan dan mencintai beliau. Memuliakan dan mencintai beliau itu kita harus patuh dan taat kepada perintahnya. Adapun kita bersolawat kepada Rasulullah adalah perintah dari Allah kepada kita untuk memberikan penghormatan yang luar biasa kepada baginda Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amin. Hadirin ibu bapak yang kami hormati, pada kesempatan hari ini kita akan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah surat ke-5 ayat 54. Dan ini kemarin pembahasannya kita belum selesai ya. Di dalam ayat ini Allah menyampaikan kepada kita semua bahwa ketika banyak orang sudah murtad, sudah keluar di jalan Allah, banyak orang sudah menyepelekan perintah-perintah Allah, bahkan dari Rasulullah pun gitu ya. Maka Allah mengatakan fasawfa ya'tillahi biqaumin, aku akan datangkan generasi pilihan Allah. Dan generasi pilihan Allah ini, hadirin berbahagia, Allah menyampaikan, kemarin kita sudah bahas bahwa kriteria kita bisa bercermin, berkaca diri kalau membaca ayat ini, Al-Maidah surat ke-5 ayat 54 ini. Kata Allah itu yang pertama, generasi pilihan Allah itu adalah yuhibbuhum wa yuhibbunna. Allah mencintai mereka, mereka pun mencintai Allah. Rasa cinta kepada Allah itu, hadirin, harus ada rasa rindu kepada Allah. Kalau disambungkan dalam ayat surat Al-Baqarah ya, surat Al-Baqarah itu di ayat 45 Allah mengatakan begini, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabirah wa innaha lakabirah illa 'alal khashiin alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Mintalah sama Allah itu dengan sabar dan salat, hadirin. Dan sesungguhnya kedua hal itu berat ya. Yang namanya salat, sabar itu Allah menyampaikan di dalam Al-Quran itu berat.
Apalagi kalau kita diberikan musibahnya dalam bentuk ekonomi, dalam bentuk sakit ya. Itu berat kita. Tapi kalimatnya di dalam Al-Quran itu, kecuali orang-orang yang husu. Siapa mereka orang yang husu itu? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Allah menyatakan gitu. Orang-orang yang selalu rindu ingin bertemu dengan Allah. Jadi hadirin, kalau kita selalu rindu kepada Allah, ingin bertemu dengan Allah, apapun perintah Allah dan Rasulnya itu jadi mudah, tidak jadi berat. Sholat yang kita laksanakan jadi mudah. Sabar menghadapi segala ujian yang Allah berikan kepada kita jadi ringan, tidak keluh kesah, tidak gelisah, ya. Tidak merasa dirinya dihinakan oleh Allah karena ujian itu. Tapi kata Allah itu, mereka siapa yang selalu menghadapi itu? Mereka yang selalu rindu, rasa rindunya untuk bertemu dengan Allah SWT. Nah, ini rasa cinta pun harus ada rindunya kepada Allah itu. Ketika dalam Tambihul Ghafilin, Imam Samarkini pernah saya jelaskan, salah satu ya, bahwa hidup ini pingin berkah itu, jangan pernah kita mengakhir-akhirkan kewajiban kita kepada Allah karena urusan dunia. Kan kadang kita mau begitu ya, kalau sudah ada urusan dunia, urusan panggilan Allah itu nomor sekian. Nah, makanya merasa berat karena terselimuti dengan kehidupan dunia. Tapi kalau seorang generasi pilihan Allah, karena dia mencintai Allah dan Allah pun mencintai mereka, lalu rasa rindu untuk bertemu dengan Allahnya luar biasa, maka yang namanya perintah dari Allah dan Rasulnya itu, kalimatnya itu apa? Sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, kami dengar ya Rasulullah, kami taat. Udah cukup itu. Kita mah jangan ini ya, suka banyak aja godaannya ya. Terselimuti, kita dikendalikan oleh kehidupan dunia. Hati-hati hadirin, aktivitas dunia ini jangan sampai kita memperlenakan hidup kita. Makanya kalimat yang pernah saya sampaikan di sini, ketika bicara sholat saja, hidup ini sebetulnya menunggu sholat hadirin. Hidup ini menunggu sholat. Apapun aktivitas yang kita lakukan di dunia ini, semuanya itu kita niatkan untuk menunggu waktu sholat. Ya, namanya mencari nafkah, memang kata Rasulullah, jihadu fisabilillah. Seorang laki-laki mencari nafkah untuk keluarganya, itu jihad fisabilillah. Tapi akan menjadi sirna dan menjadi hancur perbuatan itu kalau kita mengakhirkan atau meninggalkan kewajiban kita kepada Allah SWT. Dia, nah sifat yang pertama, indikator yang pertama adalah kita dicintai oleh Allah dan kita pun harus mencintai Allah. Wujud rasa cinta kepada Allah itu maka dilihat dari segi ibadah kita. Orang yang cinta ingin bertemu dong ya. Ya, kalau kita jatuh cinta saja, walaupun kita harus terkendali ya rasa cinta kita, ingin ketemu dengan orang yang kita cintai. Baik, itu yang kemarin kita bahas terkait bagaimana kemarin yang disebut Khalilullah, kekasih Allah. Kemarin sudah kita bahas. Yang kedua, di dalam Al-Quran ini Allah menyampaikan bahwa generasi pilihan Allah itu yang Allah turunkan di saat orang-orang sudah murtad, sudah keluar di jalan Allah. Kan kalimatnya mayyartadda minkum, kata Allah itu. Barang siapa yang sudah murtad, mereka semua itu di jalan Allah kepada agama Allah, maka kriteria yang kedua yang Allah yang disebut generasi pilihan Allah itu, jadi bercermin kita tuh termasuk generasi pilihan Allah tidak? Nah, yang kedua itu adalah sifat yang ada di dalam Al-Quran ini, generasi pilihan Allah itu adillah, lemah lembut hadirin. Ini luar biasa nih, kalimat ini. Al-Quran ini hadirin, surat Al-Maidah itu mengatakan yang namanya generasi pilihan Allah itu dia memiliki sifat lemah lembut. Kalau sifat halim ya, Rasulullah ketika dalam hidupnya diberikan yang namanya sifat halim, lemah lembut. Makanya cerita Rasulullah itu luar biasa. Bagaimana perilakunya Rasulullah, bagaimana tingkah lakunya Rasulullah, bagaimana berkatanya, tutur katanya Rasulullah, menggambarkan seorang sosok pribadi yang diturunkan oleh Allah, mulutnya lemah lembut. Ini hati-hati, Islam itu lemah lembut. Memang di dalam Al-Quran itu nanti ada kriterianya, asyiddau 'alal kufar atau a'izzah, keras terhadap kekufuran.
Tapi yang pertama Allah sampaikan, indikator generasi pilihan Allah itu adalah memiliki sifat lemah lembut. Nah, ini kita lihat di dalam surat yang lain, Allah perintahkan untuk supaya kita bersikap lemah lembut. Jadi malu sebetulnya ketika kita menjadi seorang muslim, tutur katanya kasar, tutur katanya masih menyakiti orang lain, sikapnya kasar dan berangas ya, berengis gitu ya. Karena Islam Allah menyampaikan yang disebut generasi pilihan Allah itu adalah sifat yang kedua lemah lembut, senyumnya ikhlas, tutur katanya membuat orang bahagia. Itu orang Islam itu. Ini mah Allahu Akbar ya, mulutnya pingin aja jatuhin orang. Ini bukan hanya orang aja, orang yang tahu ilmunya pun banyak menjatuhkan kepada orang lain karena merasa dengkinya muncul di dalam dirinya. Makanya lemah lembutnya nggak ada. Di dalam surat Al-Hijr ya, Al-Hijr 88, Allah perintahkan kita harus berbuat untuk kita itu apa? Berlaku untuk lemah lembut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kata Allah dalam Al-Qur'an ini, wahfid janahaka lil mu'minin. Maka rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang mukmin. Syekh Muhammad Al-Amin mengatakan bahwa berendah diri itu dalam tafsirnya itu adalah mengungkapkan agar seorang berlaku lemah lembut. Ya. Jadi rendah diri, rendah hati. Nah, ini sebenarnya perintah Allah kepada kita semua bahwa kita harus melakukan sifat yang disebut lemah lembut. Makanya di dalam Al-Quran yang lain, dalam surat Al-Imran 158, surat ketiga ayat 158, kita urutkan dulu Al-Qurannya. Terkait lemah lembut ini, Allah gambarkan di dalam Al-Quran itu luar biasa dirinya. Ya, di dalam surat Al-Imran 159, Allah menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhan qalbi la tanfadu min haulik. Bahwa ketika seseorang berlaku lemah lembut itu di saat ketika Allah berikan rahmatnya ya, kepada seseorang itu lemah lembut, biasanya Allah sifat rahmatnya sudah ada pada diri kita. Rahmat itu Allah memiliki kasih sayang, maha penyayang ya. Sekiranya kamu, kata Allah, bersikap kasar, bersikap keras, tentulah orang akan jauh kepada diri kita. Ini Allah sudah gambarkan. Ketika kita sifatnya itu adalah keras, hatinya keras ya, kasar ya, banyak orang yang akan meninggalkan kita, akan jauh dari kita. Secara manusia pun kita, kalau lihat orang yang kasar pun, yang tidak lemah lembut itu, kita pinginnya jauh ya, nggak senang lah pada orang-orang yang seperti itu. Oleh karena itu hadirin, sifat yang harus ada pada diri kita, kalau kita termasuk orang-orang yang menjadi generasi pilihan Allah itu adalah kita harus memiliki sifat lemah lembut. Nah itu di dalam Al-Quran itu diterangkan lagi, diperintahkan lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa sifat lemah lembut itu adalah ketika di dalam surat Al-Hijr, surat Ali Imran Allah menyampaikan itu. Nah hari ini kita akan coba melihat ya, sebetulnya keutamaan seseorang ketika bertutur kata yang baik. Ya hadirin, supaya kita bahwa termotivasi. Ternyata bertutur kata yang baik, kata-kata yang keluar itu yang baik, itu adalah merupakan salah satu ciri daripada seorang muslim yang hebat dan menjadi keutamaannya apa, seperti apa. Kan di dalam Al-Quran itu Allah sampaikan ketika seorang khatib ya, khatib ini kalau dalam khutbahnya itu selalu menyampaikan ayat terkenal, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida. Perintahnya kan gitu. Wahai orang bertakwa, berkatalah yang benar. Jadi memang bertutur kata yang baik itu sudah diperintahkan dalam agama. Bahkan di dalam surat Al-Isra surat 17 ayat 23 24 ada 5 kewajiban seorang anak kepada orang tua. Yang ketiganya dalam ayat itu Allah mengatakan waqulu qalan karima, berkatalah yang mulia kepada orang tua. Jadi yang namanya bertutur kata yang baik itu adalah sifat seorang mukmin, sifat seorang generasi pilihan Allah.
Nah, makanya dalam kesempatan ini saya akan membacakan bagaimana hadis Rasulullah SAW, terutama dalam keutamaan kita bertutur kata yang baik. Nih, saya hanya bacakan aja hadirin, ini nasihat buat saya pribadi. Yang pertama, kata Rasulullah SAW dari Abu Surayyah dalam hadis riwayat At-Tabrani, ya, bahwa kalau kita bertutur kata yang baik itu menyebabkan kita diberikan ampunan dari Allah dan menyebabkan kita masuk surga. Jadi ahli surga itu hadirin, ketika di dunianya itu pasti tutur katanya baik. Coba kalau lihat orang kalau kata-katanya kurang enak, ya, nyakitin, ngejatuhin kita. Nih kalau suami istri aja hati-hati ketika di tempat umum, ya. Jangan sampai kita mempermalukan istri kita yang bapak-bapak, ya. Harus tahu diri, harus tahu tempatnya. Ketika kita menasehati seseorang harus tahu posisinya. Saya ini kalau menegur anak siswa, ketika anak melakukan kesalahan, saya itu selalu menegurnya tidak di tempat umum. Kadang dipanggil lalu disampaikan di telinganya. Nah, kamu celananya kurang baik. Jangan mempermalukan. Karena ketika kita memberikan nasihat tidak tepat waktu saja itu bisa mempermalukan orang lain. Ini hati-hati. Ini kadang kita suka gaya aja ya, ngomong seenaknya di depan umum menegur orang lain supaya dia jatuh. Ah, ini nggak bagus. Itu bukan sifat seorang generasi mukmin. Kan kadang kita kalau kita dalam diskusi, apalagi diskusi bagus, berdebat ya, berdebat nggak boleh saling menjatuhkan. Naudzubillah min dzalik. Ya, jangan. Kita dengarkan apa yang kata Rasulullah SAW. Nah, Abu Surayyah itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dhullani ala amil yudkhilul jannah. Tunjukkanlah kepada suatu amalan yang dapat saya memasukkan surganya Allah. Jadi sahabat Rasulullah itu bertanya kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah bersabda, menjawab pertanyaan daripada sahabat Rasulullah SAW. Inna min mujibatil maghfirah badlus salam wa husnul aklam wa husnul kalam. Kata Rasulullah itu, kalau kamu ingin mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala dan bisa masuk surganya Allah itu, yang pertama adalah badlus salam, yang disebut menyebarkan salam. Assalamualaikum. Kalau bertemu itu apa sih susahnya kita assalamualaikum? Kita masuk ke malunya ngomong assalamualaikum teh. Sok muslim teh. Kalau bertemu teh, Pak, punten, permisi. Apa sih susahnya ngomong? Assalamualaikum. Pak nuju naon? Makanya 5S itu. Senyum, sapa, salam, sopan santun. Itu kan 5S yang dibudayakan dalam pendidikan. Jadi kata Rasulullah, ketika seseorang badlus salam, menyebarkan salam, mengucapkan salam kepada seseorang, kita mendoakan mereka untuk selamat, itu yang menyebabkan daripada kita masuk surga dan masuknya daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang kedua yang kita sedang bahas, kata Rasulullah, wa husnul kalam, ngomongnya baik tutur katanya. Ini kalau bapak-bapak melihat ada orang yang ngomongnya enak ya, senyumnya tulus, itu ahli surga hadirin. Ini mau lihat orang teh kasar, pingin ngejatohin. Naudzubillah min dzalik. Bukan sifat daripada generasi pilihan Allah. Itu adalah sosok pribadi baginda kita Rasulullah SAW. Rasul mah hebatnya, diludahin santai aja ya. Ketika oleh orang dihina, dia tetap berbuat baik. Makanya Rasulullah itu di dalam Al-Quran itu dipuji dalam surat Al-Qalam itu, wa innaka di dalam Al-Quran itu, Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghairu mamnun wa innaka la ala khuluqil adzim. Dalam surat Al-Qalam pun Allah memujinya Rasulullah itu apa? Dua. Kata Allah, engkau ya Rasulullah, engkau itu hebat dalam segala hal. Coba Rasulullah segala hal hebat karena memang jadi teladan kita. Jadi seorang suami hebat, menjadi seorang pemimpin yang luar biasa. Menjadi panglima perang, dia tidak pernah pengecut, dia paling depan dalam membela Islam. Luar biasa Rasulullah. Tapi kata Allah dalam Al-Quran itu, sesungguhnya engkau Muhammad
khuluqil azim, akhlaknya agung. Makanya Rasulullah sulit ya, dihina tetap dia baik, tutur katanya luar biasa. Gitu ya. Kata Rasulullah itu gitu. Jadi nanti kalau ketemu lagi, ya, ketemu sesama muslim, afsus salam, badlus salam, sebarkan salam itu. Kalau pakai motor ketemu, assalamualaikum, nah, gitu ya, assalamualaikum warahmatullahi atau wabarakatuh yang lebih panjang. Itu adalah akhlaknya ahli surga. Kita mah suka malu dan coba misalnya nih. Padahal kan gampang. Kalau ke warung ke Pak Dede kita, assalamualaikum Pak Dede, beli anu. Kan kadang jarang ya orang mengucapkan salam. Padahal Rasulullah memerintahkan itu kepada kita bahwa ciri generasi pilihan Allah, ciri ahli-ahli surga itu adalah mereka yang selalu menyebarkan salam. Ya. Yang kedua nih, supaya termotivasi nih, ini saya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dari Ali bin Abi Thalib, ya. Jadi Ali bin Abi Thalib itu seorang pemimpin keempat ya, menjadi khalifah. Setelah Abu Bakar, Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, baru Ali bin Abi Thalib ya. Ali bin Abi Thalib itu adalah menikah kepada anaknya Rasulullah, putrinya Rasulullah, Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini disebutkan bahwa kata Ali bin Abi Thalib itu disebutkan bahwa di surga terdapat kamar-kamar yang di bagian luarnya dapat dilihat dari dalam dan bagian dalamnya dapat dilihat dari luar. Kemudian seorang Arab Badui itu bertanya, kamar tersebut diuntukkan siapa ya Rasulullah? Nah, Rasulullah bersabda bahwa kamar tersebut diperuntukkan siapa saja, liman atau bal kalam, diperuntukkan kepada seseorang yang bertutur kata yang baik. Jadi nanti akan mendapatkan kamar yang istimewa di surganya Allah. Jadi kalau orang yang kata-katanya mulia, kata-katanya santun, lemah lembut, pokoknya enak kalau dia ngomong itu, kata Allah itu adalah penduduk surga yang akan nanti disiapkan kamar yang istimewa, yang luar biasa di surga kelak nanti. Ayo termotivasi ya. Dan siapapun orang yang ngomongnya baik itu enak, orang lain pun enak ya. Dan berikutnya, hadis Rasulullah ini mendengarkan hadirin. Kalau Rasulullah itu kita muliakan dan cintai, ya dengerin dan taat apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah. Jangan ini maka Rasulullah mencintai tapi jauh dari ajaran Rasulullah SAW. Yang ketiga, bertutur kata baik kata Rasulullah itu menggantikan sedekah. Hadirin, sedekah itu indikatornya banyak. Kalau zakat infak ya harus harta. Tapi bicara sedekah itu tidak hanya duit saja. Ya, sedekah itu ketika kita membantu falyatasaddaqu biquwwatihi kata Rasulullah, dengan kekuatan aja kita bisa bersedekah, ya. Masjid ingin dibersihkan, lalu kita dengan kekuatan kita membantu petugas marbot di masjid, itu bersedekah. Dari Abu Hurairah ya radhiyallahu an, Rasulullah bersabda nih, al kalimatut thayyibah sedekah. Ketika seseorang bertutur kata yang baik, itu sudah sedekah hadirin. Jadi sedekah itu kudu nganggo artos baji. Sedekah itu dengan kata-kata yang baik. Apalagi kita bicara dengan tetangga. Satu RT, satu RW ya. Awas tuh hati-hati. Yang terjadi di medsos itu ributnya itu adalah antar tetangga ya. Karena apa? Karena tidak bisa menjaga lisannya. Makanya Rasulullah mengatakan, kata Rasulullah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katakan dalam hadis riwayat Ahmad, bahwa ketika kita berkata bertutur kata yang baik itu sedekah hadirin. Jadi nih, kalau nggak punya duit untuk bersedekah tuh ngomong-ngomong anu alus tehnya, senyum anu bagus teh, karena sedekah itu semua hadirin. Makanya ini apa yang disampaikan oleh Rasulullah, bahwa ketika kita tidak bisa bersedekah dalam bentuk harta itu, maka berkatalah dengan baik, maka kita sudah bersedekah luar biasa. Ya, alhamdulillah ya. Kita dengan kata-kata yang baik ternyata kita bersedekah.
Dalam hadis riwayat yang lain, sama juga di dalam oleh Bukhari dalam syarahnya disebutkan dalam Imam Bukhari bahwa Rasulullah menyampaikan dari Adi bin Hatim. Rasulullah bersabda, "Ittaqun nar, selamatkan kamu dari neraka." Ya, dari siksaan walaupun dengan separuh kurma. Jika kalian tidak mempunyai dengan sekurma itu, ya, maka di sini fabi kalimatin thayyibah, kata Rasulullah. Kalau kamu bisa menyelamatkan dari neraka itu dengan bersedekah dengan harta, maka kalau kamu tidak punya, kata Rasulullah, ngomong yang baik, bertutur kata yang baik. Nih ngomongnya gampang ya, tapi pelaksanaannya sulit. Jadi Rasulullah SAW itu luar biasa, bahwa menyampaikan kepada kita bahwa perintahnya bahwa kita harus bertutur kata yang baik. Dan Allah dan Rasulnya memberikan bonus kepada kita semua. Orang-orang yang bertutur kata yang baik, dia akan mendapatkan surganya Allah dan diselamatkan dari siksa neraka. Alhamdulillah. Ayo semangat hadirin. Dari mulai sekarang, berikanlah pelayanan yang terbaik kepada siapapun. Berikanlah pelayanan yang terbaik kepada siapapun. Ini mah kadang beda-bedain ya pelayanan teh. Ngomong jeung jalma nu miskin, beda jeung jalma nu beunghar. Kita mah kitu ya. Kanu jalma beunghar, waduh ya Allah ya kita teh. Kanu jalma beunghar mah kumaha teh. Kalau ngomong dengan Pak RT kumaha nya Pak RT? Jangan pejabat lingkungan, dengan yang biasa saja kita membedakan. Makanya kalimat sekarang yang harus dibangun di dalam diri kita itu apa? Berikanlah pelayanan yang terbaik kepada siapapun. Kita mah kadang beda-bedain ya. Hati-hati. Sikap itulah yang tidak akan kita menjadi masuk surga. Makanya Al-Quran dan As-Sunnah, tutur kata yang baik itu adalah salah satu amalan kebaikan yang paling utama di dalam Islam. Karena Islam itu akan dilihat seperti itu. Silakan menilai, bertutur kata yang baik. Yang berikutnya Rasulullah SAW mengatakan bahwa, ini dalam surat Fussilat ya, bahwa ketika kita bertutur kata yang baik dapat menghilangkan permusuhan dan dendam kusuma, betul ya? Justru munculnya kita adanya perdebatan, permusuhan, tidak ada ikatan batin itu apabila kitanya ngomongnya nggak mengenakan. Apalagi kalau dalam agama itu suka nyalahin orang ya, pemahaman aja kalau disalahin jadi ribut, dengki itu orang itu ya. Makanya kata Rasulullah, kata Allah dalam Al-Quran itu bahwa akan menghilangkan permusuhan. Jadi dalam surat Fussilat, di ayat 34-35 itu, bahwa Allah menyampaikan bahwa yang disebut ka'anna waliyun hamim, yang menjadi teman yang paling setia itu di antara kita ketika kita bertutur kata yang baik dalam pergaulan. Hati-hati hadirin. Ini orang-orang yang memiliki ilmu kadang menyepelekan orang ya, merasa dirinya paling pintar, ya, merasa dirinya paling tahu, akhirnya nyepelein orang ya, naudzubillah min dzalik ya. Itu ilmunya menjadi ujub, gak boleh ya. Nah ini yang dari yang disampaikan oleh Rasulullah. Jadi bertutur kata baik itu adalah memang bagaimana keistimewaan seseorang bahwa menjadi sifatnya generasi pilihan Allah. Makanya kalau kita melihat di masyarakat itu, lihatlah orang-orang yang penduduk surga. Hari ini kita akan coba pembahasan yang berikutnya. Di dalam surat Al-Maidah itu baru 2 kriteria. Pertama, Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Jadi ibadahnya hebatlah, ikhlasnya hebat ya. Yang kedua adalah memiliki sifat lemah lembut. Berikutnya yang ketiga, yang terakhir, kita menunggu sarapan ya, insyaallah. Sudah datang? Belum ya? Masih ada poinnya. Terima kasih yang sudah kita kerjasama ya dalam kesempatan ini. Makasih Pak Eka ya, kita berkolaborasi berdua ya untuk menyiapkan sarapan pagi. Berikutnya yang ketiga, nah ini Islam itu lemah lembut ya. Tapi yang ketiga Allah sampaikan dalam surat Al-Maidah itu aizzatu 'alal kafirin, keras terhadap orang-orang kafir. Tapi saya jelasin ya di sini. Kalau dalam surat Al-Fat di ayat terakhir ayat 29 itu, ciri daripada orang generasi Rasulullah itu kan disebutkan
Muhammadur Rasulullah walladzina ma'hu asyiddau 'alal kuffar. Bahwa kata Muhammad itu Rasulullah dan orang yang bersama Rasulullah itu kata Allah itu asyiddau 'alal kuffar, keras terhadap orang kafir. Nih kita dengerin. Jangan ngomongnya ini ada nih kafir itu di dalam para ulama membagi ya. Tetapi kita dengerin dulu. Allah menyampaikan di dalam surat Al-Mumtahanah surat ke-60 ayat 8 dan 9 itu Allah melarang, begini kalimatnya, Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang kafir yang tidak memerangi agamanya. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Jadi gini, kita itu tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala berbuat baik, berlaku adil kepada orang-orang non-muslim. Jadi itu yang tidak memerangi agama kita. Kalau orang kafir memerangi kita lawan ya. Jangan pesmer umat Islam. Tapi kalau dia tidak memerangi agama kita, maka tidak boleh kita mengusir daripada mereka dari negeri kita. Makanya begini, kita harus mendengarkan apa yang disampaikan oleh para ulama. Kafir itu dibagi 4 macam, hadirin. Jadi kita harus tahu nih. Yang disebut orang-orang kafir non-muslim itu, yang pertama ada istilah kafir muahid. Nanti Rasulullah mengatakan ya. Apa itu orang kafir muahid itu? Orang kafir yang tinggal di negeri mereka sendiri dan di antara mereka ada kaum muslimin dan memiliki perjanjian. Seperti kita nih, kafir muahid itu adalah seperti di Indonesia, NKRI. Di dalamnya ada muslim, ada non-muslim, agamanya selain muslim, Kristen, Buddha, Hindu, dan seterusnya itu dalam satu naungan negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam satu perjanjian yang disebut Pancasila dan Undang-Undang. Itu kafir muahid ini. Melihat Kristen Nasrani kita itu ya, itu adalah kafir muahid. Ada yang disebut di dalam istilah Islam itu, kata para ulama, kafir zimmi. Kafir zimmi itu orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin dan dia mengeluarkan ziyah, upeti, sebagai kompensasi perlindungan. Dulu zamannya Rasulullah ketika kekuasaannya para khalifah, baik itu Amirul Mukminin ya, daripada Abu Bakar, Umar bin Khattab, dulu itu dikuasai oleh umat Islam, di dalamnya ada Yahudi, Nasrani dan agama yang lain. Mereka tinggal di dalamnya tapi dia memberikan upeti kepada sebagai kompensasi. Ada negara-negara yang seperti itu ya, waktu itu. Ada istilah di dalam Islam itu kafir musta'man. Jadi kafir muahid, kafir zimmi, kafir musta'man. Orang kafir musta'man itu adalah kafir yang masuk ke negeri kaum muslimin dan diberikan jaminan oleh penguasa muslim. Jadi ini masih orang non muslim itu masih di bawah kekuasaan muslim. Nah, ada yang disebut di dalam istilah para ulama itu, dan ini diterangkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, yang inilah kafir yang harus kita perangi. Artinya tidak boleh kita menjadi teman setianya. Itu adalah yang keempat, itulah kafir harbi. Orang yang selain 3 jenis tadi yang disampaikan, karena dia adalah yang istilahnya merusak kepada umat Islam. Ini hati-hati. Makanya di dalam kesempatan hari ini kita sudah jelas bahwa kafir itu tidak boleh kita memerangi orang kafir apabila dia tidak memerangi kita. Makanya yang akan kita uraikan pada kesempatan ini, apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya itu adalah bentuk interaksi dengan orang kafir yang tadi selain kafir harbi. Kafir harbi itu yang memerangi kita, yang cuak ke kita, non muslim banyak yang begitu. Apalagi kalau di daerah Timur Tengah ya, di negara Palestina itu non muslim yang disebut kaum Yahudi itu luar biasa ya, lanatullah. Nah, yang pertama, bentuk interaksi yang diperbolehkan di dalam Islam kepada orang-orang kafir itu adalah yang pertama memberikan rasa aman. Jadi kalau kita seorang muslim lalu berinteraksi dengan kaum non-muslim yang tidak memerangi agama kita, tapi dia berinteraksi di negara yang memang sudah ada perjanjian, atau ini adalah pemerintah muslim, di dalamnya ada non-muslim,
Nah, di sini yang pertama harus memberikan rasa aman. Ini umat Islamnya hebat sebetulnya. Dulu zamannya pemerintah Rasulullah itu, kaum Yahudi dan kaum Nasrani itu merasa nyaman dengan pemerintahnya baginda Rasulullah SAW. Ini dijelaskan di dalam Al-Quran, surat At-Taubah, surat ke-9 ayat 6. Disebutkan Allah menyampaikan di sini, wa in akhadhum minal musyrikin, jika seorang musyrik di antara kamu itu muslimin meminta perlindungan kepadamu, meminta perlindungan pada saya itu kepada Rasulullah, di sini disebutkan maka lindungilah supaya dia sempat mendengar firman Allah. Jadi berikan perlindungan supaya dia itu nanti mendengar apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah. Jadi jangan sampai ketika ada non muslim itu kita cuaknya orang-orang musyrik. Kata Allah, terima aja. Toh nanti berikan rasa aman ketika kita lagi memberikan tausiah, memberikan apa yang dilihatkan oleh kaum muslimin, itu bisa terlihat oleh orang-orang non-muslim. Orang muslim itu gini ya, tutur katanya baik, sikapnya hebat, jadi tetangganya hebat, coba. Berarti akan tertarik nantinya, akan membawa seseorang untuk menjadi masuk Islam karena melihat kehidupan umat-umat Islam itu. Makanya perintah di dalam agama ketika kita bicara adabnya bertetangga saja, Allah menyampaikan begini, ayat Rasulullah mengatakan, man kana yu'minuna billahi wa bil yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim jarohu. Hebat sampai barang siapa kamu beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka muliakanlah tetanggamu. Tidak disebutkan kata Rasulullah muliakan tetangga muslim, tidak. Muliakan tetanggamu, mau muslim mau non muslim, harus rasa nyaman dengan kita sebagai tetangganya. Itu hebatnya Islam, hadirin. Makanya Al-Quran dalam surat At-Taubah pun kata Allah kepada baginda, kalau ada orang musyrik terima aja ya Rasul. Berikanlah supaya dia melihat kehidupannya umat Islam, sehingga dia akan ketertarikan umat Islam. Coba umat Islam mau keras ya, kasar. Wah, katanya umat Islam begitu ya. Islam itu kan selamat ya. Itu. Jadi yang pertama harus berlaku memberikan rasa aman. Kita wajib nih berinteraksi dengan siapapun, baik muslim ataupun non-muslim. Yang kedua, berinteraksi dengan sesama manusia, khususnya dengan umat non-muslim, orang-orang kafir itu, maka kata Rasulullah, kata di dalam kedua ini, berlaku adil. Berlakulah adil dalam memutuskan hukum, baik itu orang kafir ataupun orang muslim. Jadi nanti kalau status kita menjadi seorang hakim, berikanlah putusan yang betul-betul memberikan berlaku adil kepada siapapun. Kadang kita mah gitu ya. Jadi kalau memutuskan hukum itu gimana? Duit ya. Urusannya kalau istilahnya bisa dipilih pasal yang dipilih kumaha duitnya gitu. Naudzubillah min dzalik, semoga Allah jauhkan. Ini dalam surat Allah sampaikan dalam surat Al-Maidah, surat ke-5 ayat 8 itu, Allah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kunu qawwamina lillahi syuhada'i bil qist. Hendaklah kamu jadi orang yang selalu menegakkan kebenaran, ya, dan untuk menegakkan untuk mendorong kamu untuk supaya berlaku adil. Menjadi saksi adil. Jangan sekali-kali kamu memberikan kebencian kepada satu kaum, gak boleh. Yang mendorong kamu tidak berlaku adil disebutkan. Maka kata Allah perintahnya, i'dilu huwa aqrabu littaqwa, berlakulah adil karena keadilan ini dekat dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati kita harus berlaku adil kepada non muslim, kepada orang-orang kafir. Jangan sampai kita memberikan keputusan itu membeda-bedakan dalam kesempatan ini. Ya, jadi hati-hati ini. Makanya ketika di BKP ini pada saat ketika ada kegiatan Idul Kurban ya harus sama kuponnya Pak Soeharto ya, walaupun warganya non muslim ya kita kasih kuponnya tetap satu. Apalagi kalau umat Islam, jangan sampai membeda-bedakan. Oh ini mah non muslim, ini muslim ya. Jadi dalam berinteraksi di
di masyarakat itu, bahwa yang kedua kita harus berlaku adil kepada orang siapapun orang. Berikutnya, mendakwah yang ketiga itu berinteraksi dengan orang non muslim itu, kita boleh mendakwahi, mengajak orang kufur, tapi dengan untuk masuk kepada Islam, artinya kita lihatkan perilaku kita supaya orang itu bisa masuk Islam. Tetapi orang-orang yang dakwah ini, para ulama menyampaikan ini menjadi hukumnya fardu kifayah. Jadi kan kalau ada orang-orang yang mengajak kepada orang-orang yang belum beragama kepada orang yang beragama, itu diperbolehkan. Makanya ada mencetak para dai ya, untuk dikirim ke pelosok-pelosok kepada daerah-daerah yang masih muslimnya belum banyak, itu diperbolehkan. Tapi tetap ya, konsep di dalam agama itu adalah la ikraha fid din, ya, setelah ayat kursi ya. Jadi jangan memaksa dalam agama itu. Kita memberikan bahwa kepada orang-orang non muslim itu kita menjadi agama yang memberikan keselamatan kepada orang lain. Ya. Sebagai contoh ada sebuah sejarah dalam hadis Rasulullah SAW dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dulu pernah ada seorang anak kecil Yahudi. Jadi dulu itu Rasulullah, kata Anas bin Malik nih, ada seseorang anak yang dia itu mengabdi kepada baginda Rasulullah. Jadi dulu mengabdi itu stafnya Rasulullah dulu. Stafnya baginda Rasul itu banyaknya para sahabat. Abu Hurairah ya, yang dekat dengan Rasulullah, selalu memberikan pelayanan pada Rasul, sehingga hadisnya banyak. Ada di sini kata Anas bin Malik, ada seseorang orang Yahudi yang mengabdi kepada Rasulullah SAW. Lalu pada saat suatu waktu anak itu sakit, ceritanya dalam hadis ini. Maka Nabi Muhammad SAW itu lantas menjenguknya. Ya, kalau ada keluarga kita yang sakit, memang adabnya itu, perintahnya itu untuk menjenguknya. Lalu beliau duduk di dekat kepalanya anak tersebut, lalu mengatakan kepada anak tersebut, masuklah Islam nak. Ya. Kemudian anak kecil itu melihat ayahnya yang sedang duduk, ayahnya anak kecil itu. Lalu ayahnya mengatakan, taatilah Abu Qasim. Abu Qasim itu baginda Rasulullah SAW. Ya. Maka anak Yahudi itu langsung masuk Islam. Ya. Lalu dia mengatakan syahadatnya kepada baginda Rasulullah SAW. Jadi figurnya di dalam cerita ini, anak itu mengabdi kepada baginda Rasulullah pada saat ketika melihat sosok pribadi Rasulullah itu membuat orang menjadi tertarik untuk masuk Islam. Jadi Islam itu banyak dikacaukan oleh orang-orang Islam sendiri. Banyak orang-orang muslim yang akhlaknya kurang bagus. Banyak orang Islam itu yang mulutnya kasar. Banyak yang umat Islam itu yang ngomongnya itu suka nyakitin. Sehingga orang-orang non-muslim yang di luar Islam itu tidak memiliki rasa untuk ketertarikan untuk masuk Islam. Gitu ya. Makanya diceritakan dalam hadis riwayat Bukhari ini bahwa dari Anas bin Malik itu pernah orang Yahudi, dia mengabdi kepada Rasulullah karena melihat sosok pribadi Rasulullah pada saat ketika dia sakit, ketika dapat musibah, dia bisa masuk Islam karena melihat kehebatannya baginda Rasulullah dalam bentuk akhlakul karimah. Ya. Jadi interaksi kepada non muslim itu, kepada orang-orang kafir itu, selain daripada kita tadi disabatkan harus memberikan rasa aman, berlaku adil, lalu kita boleh melihatkan sosok pribadi kita supaya memberikan orang untuk ketertarikan masuk Islam. Ya. Nah, dan yang keempat itu, berinteraksi dengan non-muslim itu, dengan orang kufur itu, Islam mengatakan mengharamkan memaksa orang non-muslim, orang kafir itu dipaksa untuk masuk Islam, itu nggak boleh. Ya, tadi saya sampaikan firman-Nya dalam surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 256, bahwa Allah menyampaikan la ikraha fid din qad tabayyana rusdu minal ghayy. Tidak ada dalam paksaan untuk memasuk agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Jadi yang namanya jalan itu sudah jelas. Makanya dalam surat Al-Balad itu wahadainahun najdain, kata Allah, sudah aku kasih jalan nih. Ini hizbullah, jalan Allah, ini hizbus syaitan, jalan kesesatan. Makanya
interaksi kita kepada orang kafir, orang Yahudi, Nasrani dan agama yang lain itu, maka tidak boleh diharamkan memaksa untuk masuk Islam. Karena Allah sudah menyampaikan, janganlah memaksa seseorang untuk masuk kepada Islam. Makanya untuk menghipnotis orang non-muslim, menghipnotis orang-orang kafir itu, umat Islam harus memperlihatkan akhlakul karimah. Salah satunya adalah bertutur kata yang baik. Ya. Nah, ini alhamdulillah sudah datang. Ya. Yang berikutnya, ini banyak sebetulnya. Dilarang menipu. Ya. Nah, ini memang tidak boleh ya. Dilarang menipu kepada orang non-muslim. Tidak boleh ya. Kecuali kepada kafir harbi ya. Kalau kafir harbi yang memerangi agama kita boleh melawannya. Bahkan tidak boleh berlaku merasakan aman kepada mereka. Harus dilawan. Karena mereka sudah memerangi agama kita. Ya, jangan menyakiti dan seterusnya. Dan harus berbuat baik kepada orang-orang non-muslim ini. Tidak mengganggu mereka. Sampai Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari Muslim. Ya. Nah, di dalam Bukhari Muslim nih menyampaikan dari Rasulullah SAW menyampaikan, mazala yusini, katanya. Jibril terus mazala yusini Jibril. Malaikat Jibril terus memberi wasiat kepadaku terkait masalah bertetangga aja. Sampai-sampai aku kira tetangga itu tersebut mendapatkan warisan. Saking hebatnya bahwa kita harus berlaku memuliakan tetangga kita, berbuat baik pada tetangga, walaupun tetangga kita itu adalah bukan tetangga muslim. Jadi jangan sampai kita itu dengan tetangga walaupun muslim ataupun non muslim, bahwa tetangga harus berbuat baik. Dan yang terakhir, nah ini sebagai etika secara fikih dan para ulama sudah sepakat tidak ada perbedaan, ketika membalas salam orang-orang kafir. Jadi kalau ada orang kafir itu memang supaya budayanya seperti, jadi assalamualaikum itu menjadi bahasa kayak sampurasun ya, rampes ya. Nah, assalamualaikum itu menjadi kalimat-kalimat yang menjadi pembuka ketika dia mau ngomong atau ketemu, lalu menjadi sebuah bahasa budaya di kita. Walaupun itu adalah kalimat thayyibah yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sebagai kalimat thayyibah seorang muslim. Tapi ketika kata Rasulullah SAW, kalau jika seorang dari non-muslim mengucapkan salam pada kalian, harus jawabnya seperti apa? Ini harus taat kepada Rasulullah. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, idza sallama alaikum ahlul kitab fakulu alaikum, kata Rasulullah itu. Jadi apabila ada seorang ahli kitab itu Nasrani, Yahudi dan agama yang lain, ahli kitab itu Nasrani, Yahudi, lalu dia mengucapkan salam kepada kita, maka Rasulullah memerintahkan jawabnya waalaikum saja. Jangan waalaikumsalam. Jangan. Ini nggak ada perbedaan ya. Kalau ada perbedaan saya sampaikan. Jadi kalau ada kan suka ada yang mengucapkan salam, tapi kadang-kadang kita tuh suka nggak enak ya. Tapi waalaikum. Ya itu adalah salah satu yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Jadi dilarang untuk mengucapkan untuk seperti lengkapnya seorang menjawab salam ketika seorang muslim mengucapkan salam. Jadi itulah beberapa etika ataupun adab yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, bahwa pada saat ketika kita izzatu alal kafirin, perintahnya keras kepada orang-orang kafir, itu adalah orang-orang yang kafir harbi, yang dia memerangi kita, yang dia selalu memojokkan agama Islam, maka kita perlu melawannya. Jangan empes meer ya. Sekarang ini perangnya itu bukan lagi perang fisik, sekarang udah perangnya teknologi. Maka kalau kita menjadi seorang muslim, berperanglah dalam bentuk teknologi kita. Maka orang-orang ahli IT ini ilmunya harus bisa membela umat Islam. Hati-hati ini dengan ini. Baik, itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah bahwa hari ini Allah telah menyampaikan di dalam surat Al-Maidah itu siapa mereka generasi pilihan Allah itu. Yang kedua adalah mereka bertutur kata yang baik. Maka bercerminlah diri kita sendiri. Kalau kita sering menyakiti tutur kata kita kepada orang lain, berarti kita bukan penduduk surga, bukan generasi pilihan Allah. Yang kedua, kita harus keras terhadap orang-orang kafir, tapi agama memberikan batasan
ketika kafirnya tidak memerangi kita, maka kita harus berbuat baik, berinteraksi di dalam kehidupan muamalah dengan para orang-orang kafir. Tadi disampaikan hebatnya Islam, makanya Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Demikian bisa sampaikan, tapi dalam ayat ini masih ada indikator-indikator yang Allah sampaikan. Silakan Bapak-bapak buka surat Al-Maidah, surat kelima ayat 54. Di situ Allah gambarkan indikator generasi pilihan Allah yang kalimatnya fasaufa yatillahi biqaumin. Aku datangkan sebuah generasi. Kalau ingin masuk generasi pilihan itu, ya ikuti indikatornya. Kalau indikator nggak ada, kita masukin lagi indikator pada diri kita supaya kita termasuk pilihan generasi Allah SWT. Demikian bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Yang baiknya itu adalah dari Allah dan Rasulnya. Kebenaran hanya datang dari Allah dan Rasulnya. Yang salahnya adalah dari pribadi saya. Mohon maaf hadirin, saya hadir pada kesempatan hari ini dalam kajian pagi setiap ahad itu hanya membacakan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Dan ini adalah nasihat buat saya pribadi dan nasihat buat kita semua. Semoga Allah memberikan hidayah supaya kita bisa melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga tuh ada sarapan bersama, silakan ke area Selasar.